mengejutkan. Setelah inisiatif mengajak melakukan perundingan, pihak Sarwendah justru membatalkan perundingan dengan Ruben Onsu dan pihaknya. Alasannya pun mengejutkan. Sementara itu, pihak Ruben juga sedang bersiap menghadapi sidang perdana gugatan hak asuh anak yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli nanti. Apa saja persiapan Ruben Onsu dan tim pengacaranya menghadapi pihak Sarwendah di persidangan nanti? Benarkah Ruben dan pihaknya sudah mengantongi bukti penting? Yang jelas, Ruben tak memungkiri kerinduannya yang begitu mendalam kepada anak-anak. Lantas, mengapa Ruben mengaku harus memulihkan anak-anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seteru panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah mendulang babak baru yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Perundingan damai yang digagas oleh pihak Sarwendah tiba-tiba layu sebelum terjadi. Ditemui khusus oleh tim Intens, Minola Sebayang pengacara Ruben mengungkap bahwa pihak Sarwendah membatalkan perundingan damai yang sudah dijadwalkan bakal digelar secara tertutup pada tanggal 11 Juli 2026 tersebut. Yang sontak saja menjulangkan tanya, mengapa pertemuan yang bertemakan perdamaian dengan Ruben itu tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Sarwendah dan tim pengacaranya? Entahlah, yang jelas Minola Sebayang mengungkap bahwa alasan pembatalan pertemuan damai oleh pihak Sarwendah dipicu oleh gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah langsung mendapatkan kabar ya dari kuasa hukumnya S bahwa pertemuan yang direncanakan joint meeting pada tanggal 11 Juli hari ini pukul 16 itu kan dibatalkan oleh mereka ya. Alasan pembatalannya karena ada gugatan hak asuh anak itu, mereka mengatakan lebih bagus nanti apapun yang ingin dibicarakan itu akan dibicarakan pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi oleh karena mereka sebagai orang yang berinisiatif untuk melakukan joint meeting dan mereka yang mengundang dan sudah membatalkan undangan mereka terhadap kami, ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak akan hadir ya, tidak mungkin hadir lagi dalam pertemuan pada tanggal 11 Juli hari ini. Itu yang membuat pertemuan hari ini itu dibatalkan. Yang pasti, lagi Minola Sebayang menguak pengakuan mengejutkan bahwa pihak Ruben dan Sarwendah sejatinya sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara tertutup tanpa diketahui oleh mata publik. Yang ironisnya, berujung saling tuding pihak mana yang telah lebih dulu membuka di hadapan publik. Tak heran, sebagai pengacara Ruben, Minola pun menegaskan pentingnya arti Ruben menggugat hak asuh sang anak di pengadilan. Karena dengan langkah hukum ini, Ruben bisa mempertahankan kepentingannya sebagai ayah untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya secara sah dan dilindungi oleh payung hukum. Sebenarnya sebelum ada joint meeting itu sudah beberapa kali sebelum masalah ini naik menjadi perhatian masyarakat secara luas, kita sudah berulang-ulang melakukan pertemuan yang bersifat tertutup ya antar kuasa hukum, dan memang pembahasannya masih tetap hal yang sama, yaitu mengenai masalah pembagian waktu dengan anak dan hal-hal yang lain gitu loh. Tapi kan masih belum ditanggapin oleh mereka, bahkan mereka keluar dengan preskon terlebih dahulu berbicara tentang adanya kredit macet dan sebagainya. Nah jadi lama setelah itu juga kita menunggu sebenarnya etikat baik untuk ada duduk bersama membahas masalah ini. Makanya saya katakan janganlah kita berbalas pantun, tapi kalau bisa ini diselesaikan di ruang publik, di ruang private gitu loh. Tapi kan
masalahnya kan terus berkembang ya, sampai ada kata-kata cong, kata-kata anjing kan begitu. Jadi termasuk dugaan-dugaan adanya eksploitasi anak itu, dan terlanjur sudah terlalu banyak pihak yang memberikan pendapatnya, dan memang dari awal sebenarnya sebelum masalah ini menjadi perhatian kan juga Ruben sudah memiliki suatu keinginan untuk melakukan gugatan hak asuh anak ini. Jadi memang itu adalah suatu pekerjaan atau suatu upaya yang memang sudah direncanakan lama-lama, dan timingnya memang pada waktu setelah adanya undangan joint meeting. Jadi nggak ada yang istilahnya itu terlalu terburu-buru. Ya, berkaca dari nasib Ruben Onsu yang meski sudah menggelar pertemuan tertutup dengan Sarwendah berkali-kali hingga melahirkan keputusan bersama. Salah satunya, Akta 39 yang disebut pihak Ruben sebagai pasal pengaturan tentang berapa hari Ruben dan Sarwendah berbagi peran sebagai ayah dan ibu mengasuh anak-anak mereka. Tapi toh faktanya, jatah Ruben untuk bisa bertemu dengan anaknya sebuah kenyataan sedih yang akhirnya membuat Ruben memilih jalan untuk menggugat hak asuh anak di pengadilan. Dan seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara Ruben dengan S ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan, yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang menurut pendapat kami, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling tepat untuk mempertahankan kepentingan hukum Ruben Onsu ya, dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul, dan juga tentunya adalah karena adanya dugaan eksploitasi anak tadi. Dan perjuangan Ruben Onsu untuk bisa dengan bebas berkumpul lagi dengan anak-anaknya lewat gugatan hak asuh anak kian mendulang debar-debar kejutan. Pasalnya, sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli esok. Tapi hitungan hari jelang sidang bakal digelar, Minola Sebayang justru mengutas sinyal kalau kliennya Ruben Onsu tidak wajib hadir pada sidang perdana tanggal 15 Juli tersebut. Mungkinkah Ruben tidak akan menghadiri sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukannya sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Yang jelas, Minola mengungkap bahwa sidang pertama pada tanggal 15 Juli tersebut bakal mengulik legal setending masing-masing pihak, baik Ruben Onsu maupun Sarwendah. Kuasa hukumnya, Mbak, ya tidak wajib hadir ya, kuasa hukumnya cukup dalam sidang pertama ini. Untuk mediasinya Bang, kedua belah pihak wajib hadir juga kah? Cukup kuasa hukum saja? Sebaiknya hadir, tapi artinya ada sesuatu kondisi yang memang ketika prinsipalnya itu tidak bisa hadir juga tidak jadi persoalan. Ya, dikuasakan kepada kuasa hukum atau mekanismenya melalui video call ya. Jadi artinya tidak terikat lah. Saya sudah sampaikan ya dalam beberapa kesempatan ya. Hukum acaranya itu sidang pertama itu hanya memeriksa legal standing masing-masing pihak, penggugat, pemohon dan termohon, ya penggugat dan juga tergugat, kan begitu. Dan kalau memang misalnya legal standingnya tidak ada masalah, maka sidangnya itu akan dilanjutkan dengan mediasi, maka akan ditentukan majelis hakim. Mediator itu dari hakim atau non hakim. Nah jadi itu masih agenda awal. Kalau bukti itu kan nanti ya, setelah prosesnya itu berlangsung beberapa tahapan baru kita bicara masalah bukti. Jadi belum ada itu bukti dibuktikan di sidang pertama gitu. Kalau ditanyakan apakah ada bukti-buktinya ya tentu. Menghitung hari menghadapi sidang perdana gugatan hak asuh anak, mungkinkah ada yang serius dipersiapkan oleh Ruben Onsu? Lantas mengapa pula Ruben mengungkap harus meluruskan apa yang harus diluruskan? Benarkah Ruben mengantongi bukti penting? Menghitung hari jelang sidang perdana gugatan hak asuh anaknya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada yang tak biasa mengisi hari-hari Ruben Onsu.
Bagaimana tidak? Jika orang lain bakal menghadapi sidang gugatan dengan penuh persiapan, Ruben justru berbeda. Mengaku menyerahkan segala urusan persoalan hukum kepada Minola. Sebayang sang pengacara, Ruben pun mengaku tak memiliki persiapan menghadapi sidang perdana gugatan hak asuh anaknya yang bakal digelar pada hari Rabu tanggal 15 Juli nanti. Yang ada, Ruben hanya pasrah pada asa agar doanya dijabah oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya. Jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik gitu. Makanya kalau aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Ya, sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu, akhirnya dampaknya seperti itu. Gitu. Ya jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan. Ya, sepasrah itu Ruben Onsu kepada Tuhan, karena sejatinya manusia boleh dan bisa saja berusaha keras, tapi Tuhan jugalah penentu hasil akhir segalanya. Yang pasti, target Ruben adalah bisa bertemu dengan anak-anaknya dengan bebas. Dan bercanda tawa lagi dengan mereka seperti dulu dan melepas rindu. Meskipun Ruben harus membayar dengan harga mahal, babak belur karena meluruskan apa yang harus diluruskan. Ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua harus saya harus menggunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Biar nggak terjadi kemana-mana ya kayak. Iya. Kan kalau kita nih ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang ya, udah diomongin berkali-kali itu diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan miring ya itu dibilang kita yang mau perpanjang. Ya kita yang rumit jadinya. Oh enggak, ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.